Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama puji syukur atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa bertemu kembali secara daring untuk melangsungkan perkuliahan untuk mata kuliah pengelolaan bahan buangan berbahaya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua. Jadi sebelum kita memulai, kita akan sedikit pengantar dulu. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mulai dari kontrak perkuliahan, kemudian tujuan instruksional, dan terkait dengan jadwal perkuliahan atau rincian apa saja materi-materi yang akan kita bahas selama kurang lebih ada 14 pertemuan ke depannya. Oke, terkait dengan kontrak, ada yang masih ingat Wahyudi apa saja yang kita sepakati pada pertemuan sebelumnya? Wahyudi. Mungkin kalau untuk kontrak kemarin Pak, itu ada yang absensi, ada kuis, ada tugas, ada UTS serta UAS Pak. Kontra terkait dengan kehadiran yang minimalnya 75% nanti sampai dengan di akhir. Kemudian terkait dengan penggunaan Zoom, terkait dengan kehadiran yang kurang lebih 30 menit setelah kita memulai perkuliahan, jadi setelah jam perkuliahan, paling lambat 30 menit akan kita mulai saja nanti perkuliahannya, kecuali memang sama sekali tidak ada yang hadir, nantinya baru kita mungkin akan coba cari waktu pengganti. Kemudian terkait portal, terkait dengan platform yang kita gunakan ada apa saja nanti? Jadi Pak, platform 4 yang kita gunakan selain ada grup WhatsApp, ada Classroom Pak. Google Classroom. Jadi tolong nanti setelah ini atau bisa langsung bergabung saja, sudah ada di grup WhatsApp juga saya kirimkan linknya. Kemudian penggunaan portal untuk mengakses ke Zoom, dan nanti terkait dengan ujian akhir. Nilai-nilai juga sudah saya sampaikan, nilai saya tidak fokus kepada nilai di ujian akhir ataupun tengah, fokus lebih utamanya di nilai keaktifan selama pertemuan. Jadi ketika bisa aktif pada pertemuan melalui Zoom, untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan nantinya. Kemudian terkait dengan nilai-nilai tugas yang lebih tinggi dibandingkan dengan ujian tengah ataupun akhir semester nantinya. Jadi diharapkan dengan sangat perhatiannya. Kemudian apa yang kita bahas berikutnya adalah terkait dengan lingkupnya. Jadi harapannya nanti di mata kuliah ini bisa memahami lebih lanjut mulai dari secara definisinya dulu bahan buangan berbahaya 5B3, secara definisinya seperti apa, sumber seperti apa, kemudian kita bahas mengenai karakteristiknya, apa saja sih bahan-bahan yang termasuk ke dalam B3 atau bahan buangan berbahaya, sampai nanti di akhir harapannya adalah kita bisa melakukan pengelolaan limbah B3 atau pengelolaan bahan buangan berbahaya. Daftar referensi yang sudah saya sampaikan juga itu bisa menjadi pedoman juga, bacaan tambahan selain apa yang sudah saya sampaikan pada setiap pertemuannya nantinya. Kemudian terakhir juga sekaligus saya mengingatkan, kita nanti akan ada tugas studi kasusnya, yang dalam hal ini kita hanya ada 2 orang, jadi minimal kita bahas dari 1 kasus saja. Jadi silakan nanti berkelompok saja dibahas secara bersama. Kalau tidak memungkinkan dibahas secara bersama, jadi tidak ada kesamaan waktu yang bisa dicapai, ya mau tidak mau berarti dari 1 orang saja nanti coba dibuat. Jadi harapan saya nanti kita bisa membahas secara realnya, melakukan suatu studi kasus, permasalahan-permasalahan yang terkait dengan bahan buangan berbahaya. Nantinya studinya berdasarkan studi literatur saja.
Jadi di awal observasi awal itu hanya terkait dengan identifikasi permasalahan. Permasalahan apa sih yang menarik yang menurut kalian untuk dibahas, dan nantinya fokusnya adalah kalian bisa mengidentifikasi atau membuat lingkup dari permasalahan lingkungan tersebut, apa saja yang bisa kita lakukan. Nanti terkait dengan riset, perkembangan penelitiannya itu sudah sampai sejauh mana sih terkait dengan penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian kita lakukan review jurnal. Saya minta berkelompok itu kenapa? Karena setidaknya nanti dengan ada 2 orang dalam satu kelompok, jadi setelah memfiksasi lingkup topiknya, kalian dari masing-masing itu bisa mencari satu jurnal yang berbeda, dan nanti kalian bandingkan dari 2 jurnal tadi, apa kesamaannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan lain sebagainya. Begitu mungkin ya, sedikit pengantar saja, karena tidak begitu banyak yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan mulai membahas mengenai secara definisinya dulu atau secara deskripsinya dulu, apa yang dimaksud dengan bahan buangan berbahaya. Jadi nanti poin-poin yang akan kita bahas terkait dengan definisi dari bahan buangan berbahaya, kemudian dari mana sajakah sumber-sumber dari bahan buangan berbahaya itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah kita start atau kita akan mulai dari bagaimana peraturan perundangan di Indonesia terkait dengan bahan buangan berbahaya. Dan setelah itu kita sedikit membahas bagaimana persyaratan teknis. Ini terkait dengan peraturan baru. Ini materinya masih belum terlalu update sebenarnya. Jadi terakhir hanya menggunakan PP yang terbaru. Sebenarnya sudah ada beberapa turunan, tapi mungkin tidak akan kita bahas secara detail di sini terkait dengan peraturannya. Ketentuan-ketentuannya sudah ada sebenarnya, ketentuan turunan terkait dengan pengelolaan limbah B3 di Indonesia. Nanti seperti biasa, Wahyu, kalau memang ada yang ingin tanyakan atau ada yang ingin tanggapi, silakan bisa langsung hidup mikrofon atau nanti dikirimkan ke chat saja kalau memang tidak memungkinkan hidup mikrofonnya. Bisa dipahami, kita mulai ya. Kita lanjutkan lagi. Bisa Pak. Pak, izin bertanya sedikit Pak. Oke. Ini untuk pengolahan B3 ini juga termasuk ke limbah B3 maksud aku Pak ya, bahan berbahaya dan beracun kan? Iya. Atau beda Pak untuk pengelolaan B3 dibahas di teknik lingkungan ini Pak? Atau sama? Jatuhnya limbah B3 sebenarnya. Limbah B3 bahan berbahaya dan beracun Pak ya? Iya, limbah bahan berbahaya beracun. Ini karena dari awal mata kuliahnya Oke, siap. dinamakan ini, jadi kita mengikuti ini jadinya. Sebenarnya sama dengan limbah B3 dia. Itu kira-kira. Iya Pak, tadi agak bingung aja soalnya kan di sini B3-nya bahan buangan berbahaya di sini soalnya. Iya. Di judulnya kan. Iya, karena nomenklaturnya dari awal saya masuk ke sini sudah dibuatnya dengan nama bahan buangan berbahaya. Jadi ini sebenarnya kalau dipisahkan pembahasannya pun ada pembahasan limbah B3, ada pembahasan mengenai B3 sebenarnya kalau lihat di peraturan di Indonesia itu pengelolaannya beda loh. Limbah B3 dengan B3 itu pengelolaannya berbeda dia. Tapi kita fokusnya di limbah B3 di sini yang dimaksud dengan bahan buangan berbahaya ini. Karena terkait dengan limbahnya, bukan suatu bahan yang bersifat B3, sebenarnya fokusnya di sini. Gitu kira-kira. Ya, Lanjut ya. terkait B3 kemungkinan limbah B3 kemungkinan nanti kita membahas mengenai TPS Pak. Atau enggak Pak ya? TPS. Iya Pak. Mengenai TPS. Ya, maksudnya TPS tempat penyimpanan sementara untuk penampungan Oh iya. dari limbah B3 itu Pak. Oh iya, ada nanti. Memang termasuk juga sana terkait dengan penyimpanan limbah B3. Nanti ada bahas sedikit buat terkait dengan bangunan
Gitu kira-kira. Oh, siap, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Iya, Pak, lanjut, Pak. Oke, kita mulai dari secara definisinya dulu yang terkait dengan buangan. Jadi buangan sendiri adalah sesuatu yang dibuang atau hasil dari sesuatu yang membuang. Jadi buang di sini kita melempar, kita melepaskan atau mengeluarkan. Sedangkan yang dimaksud dengan berbahaya itu sendiri adalah bisa mendatangkan bahaya, terancam bahaya, dalam keadaan terancam bahaya, dan lain sebagainya. Atau bisa jadi yang bahaya di sini adalah yang mungkin mendatangkan kecelakaan. Jadi kecelakaan di sini bisa dalam bentuk bencana, kesengsaraan, dan lain sebagainya. Tapi itu secara definisi bahaya, secara definisi bahasanya, meskipun secara realnya yang akan kita bahas akan sedikit berbeda ya, karena yang dimaksud dengan bahan buangan berbahaya di sini adalah berbahaya dalam bentuk senyawa-senyawa kimia yang digunakan oleh manusia. Kemudian buangan sendiri adalah yang berasal dari suatu usaha ataupun kegiatan yang menghasilkan buangan yang nantinya secara umumnya kita akan menggunakan limbah. Jadi sebenarnya definisi yang paling banyak digunakan di kita ini bukan dalam bentuk bahan buangan berbahaya memang, tapi memang dalam bentuk limbah B3 dalam jelasnya seperti itu nantinya. Jadi nantinya segala jenis kegiatan, kalau secara umum bisa saya sampaikan, segala jenis kegiatan yang dia menghasilkan sisa atau bahan buangan yang dia memiliki efek berbahaya bagi manusia dan lingkungan, itu yang nantinya akan termasuk ke dalam limbah B3. Jadi mulai dari yang paling kecil di rumah tangga, di keluarga pun, itu berpotensi untuk menghasilkan limbah B3 juga, untuk bisa dikelola. Paling simpelnya itu, yang sempat tinggi itu adalah pada saat awal COVID ya, awal COVID banyak hal yang dimasukkan sebagai kategori limbah B3. Ada yang terbayang enggak kira-kira maksudnya soal apanya? Wahyu, apa kemarin yang sempat tinggi dan dikategorikan sebagai limbah B3? Mungkin maskernya, Pak, salah satu, dan juga alat tes Nah, dari antigen itu. betul. Paling utama masker, karena secara kategorinya kan dia termasuk limbah yang terkontaminasi oleh patogen ya. Sempat juga muncul bagaimana teknis pengumpulan Ya, salah limbah satu B3-nya. contohnya itu bisa berupa masker, Pak, dan juga Yep, betul. Masker itu yang paling utama. Kemarin itu dari KLHK juga sempat mengeluarkan ketentuan untuk pengumpulannya dan yang tidak bisa dicampur, harus dipisahkan dan bagaimana penanganannya. Nah, jadi kita maaf, berangkat Pak, dari agak situ. Hah? terputus-putus karena jaringan mungkin, Pak. Sepertinya ya, karena saya tidak pakai WiFi di sini. Jadi pada dasarnya limbah B3 di sini kita tidak hanya berbicara mengenai di industri juga ya. Jadi nanti dari manapun kegiatannya, yang mana dia berpotensi menghasilkan sisa kegiatan ataupun buangan yang nantinya bersifat berbahaya bagi manusia ataupun lingkungan, itu nanti dikategorikan sebagai limbah B3. Umumnya, permasalahan-permasalahan terkait penanganan senyawa-senyawa kimia ini yang berada di perkotaan itu muncul concern-nya itu karena belum adanya pemahaman secara baik terkait dengan karakteristik dari buangan tadi, baik secara kimia, fisik, dan biologi. Jadi nanti dalam perkembangan terkait dengan pengelolaan limbah B3, pengelolaannya ini tidak dimulai lebih dahulu sebenarnya, karena penanganan awal itu hanya dalam bentuk limbah saja, atau dalam hal ini sampah. Penanganan terkait dengan limbah B3 itu ada sejarahnya terlebih dahulu sebenarnya, kenapa menjadi satu hal yang penting nantinya.
Kemudian definisi lain terkait dengan bahan buangan berbahaya yang lebih menekankan lagi, dinyatakan kalau setiap kombinasi buangan yang dapat menimbulkan bahaya substansial atau potensial bagi kesehatan manusia ataupun organisme hidup, di mana kombinasi buangan tadi itu tidak dapat terdegradasi atau bersifat persisten. Pada umumnya mungkin tidak dapat terdegradasi ya, tapi dia lebih ke terdegradasi dalam waktu yang lebih lama, sehingga dia persisten di alam. Atau si kombinasi buangan tadi, atau substansi-substansi yang dibuang tadi, yang dia berpotensi berbahaya bagi makhluk hidup, dan dia sulit terdegradasi, dia juga bisa termagnifikasi di makhluk hidup. Jadi secara biologi dia terakumulasi. Jadi dimakan, terakumulasi, sehingga nanti akan ada efek kumulatif, apakah secara langsung atau secara berurutan, nanti tergantung dari rantai makanan di suatu ekosistem contohnya. Kemudian definisi yang lain juga menyatakan bahwa nantinya bahan buang berbahaya di sini adalah zat, energi, atau komponen-komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, ataupun jumlahnya, baik dia bersifat langsung ataupun tidak langsung, dia dapat mencemarkan, kemudian dapat juga merusak lingkungan dan membahayakan lingkungan hidup, serta kesehatan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Jadi secara definisinya ini yang bisa nanti kita gunakan untuk kita mendefinisikan apa yang dimaksud dengan bahan buangan berbahaya di sini. Jadi agar kita memiliki satu persamaan pemikiran di awal mengenai apa sih yang dimaksud dengan bahan buangan berbahaya di sini, yang akan kita bahas pada perkuliahan ini. Jadi secara definisi dia akan sama dengan limbah B3 yang umumnya kita dengar juga. Kenapa berawal dari sini? Ya, saya juga tidak tahu kenapa pada akhirnya mata kuliah ini namanya bahan buangan berbahaya. Tapi setidaknya secara definitif dia akan sama dengan limbah B3. Oke. Kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, concern terkait dengan pengelolaan limbah B3 itu tidak muncul secara langsung karena seringkali bahan buangan berbahaya itu tidak diketahui secara jelas di awalnya. Biasanya diketahuinya itu setelah terjadi kasus-kasus khusus yang menimbulkan adanya urgensi untuk melakukan pengelolaan limbah B3. Kasus khusus ini yang biasanya berupa adanya kejadian-kejadian pandemi atau mungkin kejadian-kejadian penyakit yang sangat masif, yang sangat besar lingkupnya. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus. Yang pertama kita akan membahas dari satu buku yang dibuat oleh Rachel Carson yang dinamakan Silent Spring. Saya tidak tahu sudah pernah membaca atau tidak. Ini juga ada versi terjemahannya dalam bahasa Indonesia juga. Jadi di sini diceritakan pada beberapa tahun yang sangat lampau sebenarnya di awal revolusi industri, itu terjadi perpindahan tenaga kerja. Jadi pada awalnya itu bisa dikatakan lebih banyak orang yang bekerja di lahan pertanian. Kemudian karena munculnya revolusi industri, orang-orang mulai berpindah ke industri, sehingga terjadi penurunan tenaga kerja di lahan pertanian atau di bidang pertanian. Hal-hal inilah yang menimbulkan munculnya sebuah usaha yang bisa meningkatkan, bagaimana caranya meningkatkan produktivitas pertanian. Disinilah yang kita mulai mengenal ada istilah, mungkin yang pernah mendengar itu nanti terkait dengan mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian itu menjaga produksi pertaniannya itu stabil atau bahkan bisa lebih banyak produksinya.
Ini mungkin yang paling jelas kita lihat di negara-negara besar seperti di Amerika Serikat, bagaimana caranya mereka bisa mengelola satu lahan yang begitu besar dengan jumlah sumber daya yang terbatas. Jadi berbeda di kita mungkin masih belum sampai semasif itu pengelolaan lahan pertaniannya. Tapi gambarannya sih kurang lebih seperti itu. Bagaimana caranya satu lahan yang besar itu dikelola oleh sumber daya atau tenaga kerja yang lebih sedikit. Dalam upaya mekanisasi pertanian inilah yang dimunculkan adanya penggunaan senyawa-senyawa kimia dan penggunaan pupuk di lahan pertanian. Karena kita berharap untuk bisa meningkatkan produktivitasnya lahan-lahan pertanian. Pada awalnya, penggunaan zat-zat kimia ini itu tidak ada pikiran kalau itu akan menimbulkan suatu bahaya, termasuk pupuk di dalamnya ini. Tapi berdasarkan pengamatan Rachel Carson, jadi dia sebenarnya seorang biologi, kalau saya tidak salah, biologiwan, dia mengamati burung. Dan ternyata setelah bertahun-tahun, setelah adanya revolusi industri, setelah munculnya mekanisasi pertanian, dia melihat ada perubahan yang bisa dia amati dari setiap harinya. Contohnya salah satunya adalah mulai berkurangnya nyanyian burung di pagi hari misalnya. Yang setelah dia telusuri, dia amati lebih dekat, maka dia memfokuskan bahwa ternyata ada kaitan penggunaan pestisida yang dalam hal ini adalah DDT terhadap lingkungan. Jadi dalam buku ini, di Silent Spring ini, dia mendokumentasikan bagaimana paparan DDT itu berasosiasi dengan berbagai macam kesehatan manusia dan efek lingkungan. Di lingkungan ini terkait dengan beberapa organisme, contohnya ada beberapa elang, ada beberapa jenis elang yang mengalami penurunan produktivitasnya. Jadi secara seksualnya dia berkurang, telurnya lebih mudah untuk mati, kemungkinan untuk bertahan hidupnya lebih kecil, dan lain sebagainya. Dan itu salah satunya adalah karena dia mengakumulasi secara biologi. Jadi mulai dari serangga yang ada di tanah misalnya, tanah yang sudah terkontaminasi oleh pestisida, si serangga tadi dia mengakumulasi di badannya. Serangga-serangga dimakan oleh makhluk hidup yang berada di lantai atasnya, apakah oleh katak, oleh ular, dan lain sebagainya. Dia pasti makan akan lebih banyak serangga dalam satu hari, misalnya diakumulasi kembali oleh si katak atau ular tadi. Ular atau katak tadi nanti akan dikonsumsi lagi atau akan dimakan oleh si elang. Nah, elang ini juga dia mengakumulasi dari si DDT tadi yang ternyata menyebabkan ada perubahan fisiologis dari si elang tadi yang memberikan efek yang sangat berbahaya bagi si elang. Jadi pada umumnya si top predatornya yang menerima dampak yang paling besar karena dia yang mengakumulasi lebih banyak senyawa DDT-nya ini. Kemudian ini kasus yang lain, saya rasa sudah banyak yang tahu terkait dengan Minamata. Jadi pada tahun 1950, dokter-dokter yang berada di Teluk Minamata menemukan ada beberapa pasien dengan gejala yang sama terkait dengan sistem syaraf pusat. Setelah diidentifikasi, maka ada beberapa kesamaan di mana pasien-pasiennya ini berasal dari dusun nelayan di sepanjang Teluk Minamata yang biasanya mereka mengkonsumsi ikan dan kerang. Ternyata setelah ditelusuri sumber-sumber dari ikan dan kerang tadi, maka diketahui kalau ternyata di aliran sungainya itu ada satu industri kimia yang dia membuang merkuri dalam konsentrasi yang tinggi. Sehingga dua kasus ini sebenarnya menjadi salah satu trigger untuk kita lebih concern terkait dengan penanganan limbah B3. Kemudian yang berikutnya adalah ada love canal
Jadi Love Canal ini dibangun pada tahun 1890. Pada awalnya direncanakan sebagai jalur pengiriman dari air terjun Niagara. Namun proyeknya ini dihentikan dalam waktu yang singkat. Kemudian kanal ini, karena proyeknya dihentikan, akhirnya ini menjadi satu lokasi pembuangan bahan buangan berbahaya. Jadi ada lebih dari 100.000 limbah petrokimia yang dibuang di sana. Nah, pembuangan ini dilangsungkan dalam beberapa waktu yang setelah sampai pada waktu tertentu dia ditimbun. Kemudian pada tahun 1952 lahan tersebut dialihfungsikan menjadi sekolah dasar. Jadi ada SD di sana atau sekolah. Setelah ada SD, maka dibangunlah rumah-rumah yang berada di sekitar sekolah tadi. Ternyata senyawa-senyawa kimia yang ada di bawah bangunan-bangunan tadi, dia bermigrasi dari area pembuangan. Sehingga muncul beberapa penyakit seperti kejadian kanker, penyakit pernapasan, cacat air tertentu yang secara nasionalnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Jadi setelah ditelusuri, diketahui kalau senyawa-senyawa kimia tadi itu bermigrasi sampai ke air tanahnya atau sampai ke akifernya. Sehingga air tanah atau akifer yang dimanfaatkan untuk minum, makan, atau memasak itu ternyata mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Sehingga itu menyebabkan beberapa penyakit. Oke. Saya ada satu pertanyaan, silakan bisa dicatat atau di foto dulu mungkin ya, atau di screenshot. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan, silakan catat terlebih dahulu, nanti jawabannya dikumpulkan melalui Google Classroom. Nah, setelah tadi kita bahas beberapa contoh kasus di luar, saya mau coba kalian cari tahu bagaimana dengan yang di Indonesia. Apakah ada beberapa contoh kasusnya? Kasus-kasus lingkungan yang terkait dengan bahan buangan berbahaya. Ada beberapa kasus yang sempat muncul, tapi silakan dipilih beberapa saja dan coba nanti dituliskan. Sudah jelas ya? Kalau sudah bisa kita lanjut. Iya, Pak. Oke. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai sumber bahan berbahaya. Secara umum memang limbah bahan berbahaya atau buangan berbahaya ini berasal dari industri. Jadi contohnya beberapa dari bahan pabrik kimia, dari konstruksi, logam, ataupun kertas. Ini yang umumnya menghasilkan limbah berbahaya. Kemudian secara umumnya kita bisa mengelompokkan pula bahan buangan berbahaya ini. Jadi kita bisa membagi nanti berdasarkan, ada yang berdasarkan substansnya. Jadi tadi ya, kalau kita bicara B3 atau bahan yang berbahaya, kita bisa membahas dari sisi bahannya atau substansnya. Bahan ini memang bahan dan berbahaya. Bisa dalam bentuk senyawa radioaktif atau memang senyawa-senyawa kimia yang bersifat berbahaya. Dan kelompok lainnya adalah kelompok yang dalam bentuk limbah. Limbah di sini kita bisa mengelompokkan, yang pertama adalah limbah radioaktif, yang kedua adalah limbah yang bersifat berbahaya, dan satu lagi adalah limbah medis. Jadi limbah medis nantinya secara langsung akan masuk ke kategori sebagai limbah bahan buangan berbahaya. Dan nantinya juga sebenarnya akan ada beberapa kelompok lain yang nantinya akan terkait dengan penanganannya. Oke, berdasarkan dari itu saya mau coba nanti kalian lihat yang ada di sekitar
tempat kalian saat ini. Coba nanti dilihat dari mana sih kira-kira bahan buangan berbahaya bisa dihasilkan. Kegiatan-kegiatan apa saja, atau mungkin ada industri apa saja yang ada di sekitar yang dia menghasilkan suatu limbah B3 atau suatu bahan buangan yang berbahaya. Jelas ya kira-kira ya? Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya kita masuk mengenai peraturan perundangan yang terkait dengan bahan buangan berbahaya. Jadi di Indonesia sendiri bahan berbahaya dan beracun atau B3 ini yang kita banyak menggunakan yaitu limbah B3 yang harusnya memang kita menggunakan istilah limbah B3. Di mana limbah B3 di sini secara definisinya, secara cakrnya adalah limbah yang mengandung zat energi atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat menyebabkan pencemaran, kerusakan, membahayakan bagi makhluk hidup. Jadi membahayakan ini terkait dengan kesehatan atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Ini yang nanti dikatakan sebagai limbah B3. Itulah kenapa di peraturan terkait yang akan kita temukan adalah terkait dengan limbah B3. Ada limbah B3 dan ada B3. Ada penanganan tersendiri terkait dengan masing-masing jenisnya. Pengolahan B3, pengolahan limbah B3 akan ada penanganan yang secara spesifik sebenarnya kurang lebih sama, tapi dipisahkan nanti dalam bentuk teknis pengolahannya. Kemudian kenapa diperlukan adanya peraturan perundangan terkait dengan limbah bahan berbahaya dan beracun? Yang pertama adalah untuk peningkatan kesadaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian yang berikutnya adalah untuk dapat meningkatkan kesadaran tadi dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang nantinya bisa digunakan dengan harapan bisa mencapai tujuan tersebut. Jadi bisa adanya peningkatan kesadaran terkait dengan pengelolaannya. Pendekatan yang pertama adalah pengelolaan limbah yang sudah dihasilkan saat ini. Jadi dari identifikasi, kemudian dicatat semua limbah yang dihasilkan. Kemudian yang berikutnya adalah dengan meremediasi. Jadi pasti sudah ada kasus kontaminasi limbah bahan buangan berbahaya, maka kegiatan remediasi harus dilakukan di awal. Kemudian, dalam pengelolaan limbah B3 atau pengelolaan bahan buangan berbahaya, sistem kontrol itu sangat dibutuhkan khususnya dengan adanya regulasi. Apa yang bisa dikontrol oleh regulasi itu mulai dari penghasilnya atau produsennya, siapa yang menghasilkan buangan bahan berbahaya, kemudian proses pengirimannya, sampai ke operator yang melakukan pengolahannya nanti, yang melakukan penyimpanan dan melakukan pembuangan. Jadi setidaknya ada 3 nantinya yang bisa dikontrol, mulai dari si penghasil, operator pengiriman, atau operator yang melakukan pengelolaan limbah B3. Jadi yang melakukan pengelolaan itu contohnya apakah dia hanya menyimpan saja, apakah dia mengolah juga, apakah dia sampai membuang juga. Karena bisa jadi nanti di suatu produsen dia mungkin hanya melakukan penyimpanan, atau mungkin dia melakukan penyimpanan dan pengolahan, atau dia juga selain melakukan penyimpanan, pengolahan, dia juga melakukan pembuangan. Karena nantinya secara teknikalnya untuk masing-masing pengelolaan, baik untuk menyimpan, untuk mengolah, untuk membuang, itu akan dibutuhkan izin juga. Karena ada beberapa teknis yang harus dipersiapkan, yang harus sesuai dengan teknis yang berlaku. Karena pada dasarnya ini digunakan sebagai kontrol, mulai dari si penghasil sampai dengan proses pembuangan.
Kemudian secara umumnya, kalau kita bicara mengenai pengelolaan secara lengkapnya, maka itu akan dimulai dengan penanganan. Jadi ketika limbah itu dihasilkan, bagaimana cara menanganinya, nanti kan tergantung dari karakteristik dari limbah B3 yang dihasilkan. Kemudian setelah tahu bagaimana menangani, maka juga harus tahu bagaimana cara penyimpanannya. Setelah itu baru proses pengiriman, sampai kan nanti proses pembuangan. Penanganan sendiri sebenarnya nanti akan terkait dengan pengolahan juga nantinya, dapat juga dikaitkan dengan pengolahan. Karena nanti di beberapa produsen dia akan langsung mengolah lagi, mengolah si limbah B3-nya sebelum nanti disimpan atau sebelum nanti dikirim ke fasilitas lain misalnya yang berada di luar produsennya. Kemudian terkait dengan peraturan dalam perkembangannya di awal 2021 kita sudah memulai dari B3-nya terlebih dahulu, kemudian baru di 2014 ada terkait dengan limbah B3-nya. Tapi dari Omnibus Law akhirnya keluar turunannya terkait dengan pengelolaan, yaitu di PP 2021. Di mana PP 2021 ini memang secara umum ya penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tapi di dalamnya juga ada pengelolaan limbah B3 dan non B3. Dan ini merubah beberapa paradigma terkait dengan perizinan pengelolaan. Jadi ini saya bahas sedikit saja sebenarnya. Jadi secara umum memang dalam pengelolaan B3 ataupun yang non B3, setiap penghasil itu wajib mengelola limbahnya. Pengelolaannya itu nanti akan membahas mulai dari penetapan, jadi harus ada proses uji dulu, penetapan dulu, dia masuk di karakteristiknya sebagai limbah B3 yang mana. Nanti ada beberapa contoh karakteristiknya, mungkin yang paling sederhana, apakah dia yang mudah terbakar, atau dia korosif, dan lain sebagainya. Setelah itu baru nanti diproses di tahapan pengurangan, kemudian penyimpanan, sampai nanti ke sistem tanggap darurat dan pembiayaannya. Itu sudah diatur di sini sebenarnya. Karena itu di pertanyaan yang nomor 23, coba dipelajari, dibuka PP 21 2021 dan ditengok di bagian pengelolaan limbah B3. Apa saja sih lingkup dari pengelolaan limbah B3 berdasarkan PP ini. Silakan nanti dituliskan saja. Kita lanjut lagi ya. Oke, Pak. Oke. Kemudian, pembahasan terakhir kita adalah terkait dengan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3. Yang awalnya adalah perizinan, maka di sini kita berubah menjadi rekomendasi dari tim ahli yang dimulai dari untuk perizinan terkait dengan pengelolaan limbah B3 itu dimulai dari rekomendasi dari tim ahli untuk menetapkan limbah B3. Jadi apakah memang termasuk ke dalam limbah B3 dari buangannya itu. Kemudian nantinya dibutuhkan pelaporan kegiatan, apakah ada pengurangan, penyimpanan, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan teknis penyimpanan limbah B3 akan dibutuhkan nomor induk berusaha atau persetujuan lingkungan, di mana persetujuan perizinan berusaha itu dimulai dari pengumpulan limbah B3, kemudian untuk persetujuan teknis pengelolaan limbah non B3 itu hanya membutuhkan persetujuan lingkungan. Jadi kalau hanya untuk pengumpulan itu seperti itu nantinya. Kemudian terkait dengan persetujuan teknis, ini akan dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dari Menteri, Gubernur, ataupun Bupati Wali Kota. Kemudian untuk pengangkutan limbah B3 dibutuhkan suatu rekomendasi, dan pengangkutan limbah B3 dan perizinan berusaha di bidang pengangkutan limbah B3. Sedangkan untuk pemanfaatan limbah B3 dibutuhkan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha, di mana nanti dibutuhkan persetujuan teknis untuk pengelolaan limbah B3 dan persetujuan lingkungan. Kurang lebih yang lainnya sama juga.
Kemudian pada peraturan ini juga membuat pengecualian. Ini yang sempat ramai dan pada akhirnya masih tetap berjalan ya. Secara umum nantinya limbah spesifik yang nantinya dibutuhkan uji karakteristik secara berurutan itu dimulai dari apakah dia mudah meledak, kemudian apakah dia mudah menyala, sampai dengan nanti dia bersifat beracun atau tidak. Jadi suatu bahan buangan pada uji karakteristiknya itu dilakukan secara berurutan dulu, diidentifikasi dulu mulai dari yang mudah meledak sampai dengan yang beracun. Kecuali ada beberapa bahan, nanti ada listnya yang memang dikecualikan sebagai limbah B3. Kemudian terkait dengan perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tadi terkait dengan ekspor, ini dibutuhkan notifikasi dalam bentuk rekomendasi. Sedangkan untuk impor, ini dibutuhkan persetujuan ataupun penolakan. Kemudian sistem tanggap darurat, ini tidak perlu juga. Nah, kemudian di sini beberapa jenis limbah yang dikategorikan sebagai limbah non B3. Jadi ini beberapa memang pada umumnya dimanfaatkan sebagai bahan baku ya. Apakah itu sebagai batako dan lain sebagainya memang. Tapi memang masih menjadi pertanyaan terkait dengan bahayanya. Fly ash, bottom ash, SBE ini juga sudah mulai banyak yang dimanfaatkan sebagai absorban, sebagai batako juga, dan lain sebagainya. Kondri dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan uji karakteristik ini sebenarnya ini ketentuan TCLPA dan TCLPB-nya ini sebagai pengetahuan umum saja. Kemudian ini juga terkait dengan jenis dan tingkat pelanggaran terhadap kewajiban. Jadi dalam peraturan ini juga sudah mengatur ada jenis-jenis pelanggarannya untuk masing-masing kegiatan. Kegiatan pengumpulan, ini kegiatan identifikasinya nanti ini. Ini terkait teknisnya saja. Saya rasa kita tidak akan bahas secara detail di sini, kita fokusnya. Tapi coba untuk yang pertanyaan berikutnya, nah kira-kira seperti apa sih sebenarnya alur pengelolaan limbah B3 di Indonesia? Cek dari peraturan yang terbaru, dengan ketentuan-ketentuan yang terbaru, seperti apa kita melakukan pengelolaannya, alurnya saja seperti apa dia. Dibuat yang dalam bentuk sederhana saja ya, tidak perlu yang secara lengkap. Jadi yang jadi pertanyaan itu bagaimana dengan kita industri kecil atau di rumah tangga ketika kita ada menghasilkan limbah B3. Apakah itu juga sudah diatur juga, atau ada lingkup dari siapa produsennya. Itu saja mungkin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Kira-kira ada pertanyaan atau tanggapan, saya persilahkan. Ya, baik Pak, mengenai limbah B3 Pak. Ya, mungkin di TPS itu biasanya ada MSDS Pak ya. Nah, MSDS itu yang buatnya dari kita apa sudah ada ketetapan misalnya dari suatu pemerintah Pak? MSDS-nya? Iya Pak, untuk MSDS-nya Pak. Biasanya sudah ada ketentuannya itu. Ada standarnya itu dia. Biasanya ada standar ketentuannya, tapi pada umumnya memang dari perusahaan juga menyusun MSDS-nya dia kan. Jadi Karena kita biasanya mengacu kepada pemerintah ya Pak. Nanti kita misalnya di ya, TPS kita ada limbah apa saja misalnya. Nanti acuan kita iya. ke peraturan pemerintah nanti ya Pak. Ah ya. Karena kan yang lebih mengetahui kan sebenarnya dari perusahaannya. Harusnya dari perusahaan sih sebenarnya yang lebih mengetahui secara detail apa senyawanya. Nah, dari pemerintah kan biasanya dalam bentuk list saja, biasanya daftarnya saja. Kalau nggak salah ada itu daftar-daftar untuk limbah B3 untuk kategori-kategorinya nanti. Kan nanti kita kan juga melakukan pengelompokan kan. Pengelompokan dari limbah B3-nya itu masuk ke kategori yang mana dia. Gitu.
Pada umumnya biasanya perusahaan dia tergantung dia mengacu kepada apa nanti standarnya. Itu yang kira-kira yang saya pahami. Iya, baik, Pak. Karena biasanya itu pembahasan lebih banyak dari di K3 ya kalau itu tuh ya. Kalau sampai detail itu terkait keselamatan kerja kan. Iya, Pak, Ya, betul, nah. Pak. Karena kan materi seperti dataset itu kan sebagai acuan bahwa untuk pengolahan limbah itu jangan sampai terjadinya kecelakaan walaupun minor atau mayor lah. Iya makanya. Jadi itu sebenarnya lebih banyak fokus ke K3 jatuhnya. Gitu kira-kira. Tapi memang masih masuk ke di proses penyimpanan jatuhnya nanti pembahasannya. Meskipun mungkin nanti kita tidak begitu detail sampai ke K3-nya ya, tapi lebih ke secara umum, secara teknisnya saja dalam dalam penyimpanan itu apa saja yang perlu diperhatikan secara teknisnya. Mengenai bahan, apa fitur keselamatan yang dibutuhkan, hal-hal penting yang perlu diketahui nantinya. Nanti yang terkait dengan di sini dia, di pertemuan 6 sampai 8 ini nanti terkait pengumpulan. Dimulai dari pengemasan di sinilah. Setelah pengurangan, pengemasan dan pelabelan nanti juga akan terkait dengan proses penyimpanannya dia. Gitu kira-kira. Ada lagi? Ya, mungkin cukup, Pak, kalau dari saya, Pak. Oke. Karena kita hanya berdua, saya rasa bisa kita sudahi saja. Jadi silakan nanti ada beberapa pertanyaan tadi bisa digunakan, dijawab. Kita libur agak panjang ya. Jadi di perkuliahan sebenarnya sampai di minggu ini selesai. Kita mulai lagi tuh setelah minggu kedua bulan Mei, mulai tanggal 10 baru kita start perkuliahan lagi. Silakan mungkin ini tugas pengisi waktu luang lah ya, silakan dikerjakan dan jangan lupa untuk masuk ke dalam Google Classroom terlebih dahulu untuk melakukan pengumpulan tugasnya nanti melalui sana. Karena agar memudahkan saya untuk koreksi dan penilaian nantinya. Untuk pertemuan ketiga kita akan bahas mulai dari bagaimana kita menetapkan suatu limbah B3. Ada berapa sih karakteristik limbah B3? Nanti akan kita bahas pada pertemuan ketiga. Mungkin itu saja ya. Pas jam berapa sekarang? 19.38, sebentar lagi selesai. Silakan nanti kalau masih ada waktu dan belum mulai pertemuan dari mata kuliah lain, bisa dikerjakan dulu di kertas lembar untuk menjawab setiap pertanyaan tadi. Sambil menunggu nanti silakan masuk ke dalam Google Classroom. Mungkin sekian saya di akhir ini sebelum kita masuk lebaran juga, saya mohon maaf untuk segala salah dan kurang. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama.